Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Prestige Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan mereview alur cerita sebuah film bergenre drama fantasi yang terpopuler di tahun 1999. Memang sudah cukup lama sih, tapi tak mengapa, kita akan kembali bernostalgia dengan film-film lama tapi unik dan keren. Film ini berjudul The Green Mile yang disutradarai Frank Darabont dan dibintangi oleh Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, James Cromwell, dan juga beberapa aktor yang cukup terkenal. Sedangkan film ini sendiri diadaptasi dari novel yang berjudul The Green Mile, karangan Stephen King. Film ini sendiri sifatnya flashback dari kehidupan seorang sipir penjara yang bernama Paul Edgecombe, yang bertugas sebagai seorang sipir penjara yang khusus bertugas mengeksekusi para napi yang mendapat hukuman mati di kursi listrik. Sampai suatu hari mereka kedatangan seorang napi terhukum mati yang tidak biasa. Ia sendiri bahkan menjadi orang pertama yang mengalami kejadian supranatural dari napi ini yang bernama John Coffey. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. 64 tahun yang lalu, yaitu tahun 1935, di sebuah desa di daerah Louisiana, sekelompok sheriff bersama masyarakat setempat tampak menyusuri padang dengan bersenjata. Mereka sepertinya memburu sesuatu atau seseorang. Tahun 1999 adalah seorang kakek yang sudah berumur 106 tahun lebih. Ia sangat berbeda karena di umur seperti itu ia masih kuat layaknya seorang yang berumur setengah abad. Kakek yang unik ini bernama Paul Edgecombe. Ia tinggal di sebuah panti jompo di sekitar Louisiana. Setiap hari ia terbiasa berjalan-jalan di sekitar perbukitan di belakang panti jompo itu sambil membawa roti jagung, dan kelihatannya ia selalu mengunjungi sebuah gubuk reot secara sembunyi-sembunyi. Malam itu, ia dan sahabatnya Elaine sedang menonton televisi. Seorang sesama para lansia mengganti saluran televisi dan tampak film tua musikal yang berjudul Top Hat itu yang membuat Paul emosional dan menangis. Melihat hal itu, Elaine menjadi heran dan penasaran. Mereka pun pindah di sebuah ruangan sambil minum teh. Paul mulai bercerita. Di tahun 1935 ia bertugas di penjara Cold Mountain. Waktu itu ia berumur 44 tahun. Ia bertugas di Blok E yang adalah penjara khusus untuk para napi kelas berat yang biasanya hanya tinggal menunggu hukuman mati di kursi listrik. Penjara itu bernama Green Mile karena lantainya berwarna hijau. Siang itu sebuah mobil tampak memasuki penjara Cold Mountain dan berhenti di depan Blok E. Tapi yang mengherankan, mobil seperti bermuatan berat. Sementara itu Paul bergulat dengan infeksi saluran kencing di WC tampak tersiksa keluar dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Sedetik kemudian tampak seorang tahanan dengan bertelanjang kaki masuk ditarik oleh Percy Wetmore sambil berteriak, "Dead man, dead man, dead man." Brutus dengan sinis bertanya pada Paul bagaimana cara memasukkannya ke dalam sel karena tahanan kali ini sangatlah besar. Saat tahanan itu masuk, bahkan Paul tak dapat berbicara dan sangat heran dengan postur tubuhnya. Di ruangan kantornya, Paul segera memerintahkan untuk mencari data-data tentang tahanan baru ini. Tapi Harry masuk dengan agak marah sambil melemparkan sebuah buku catatan tentang tahanan baru itu. Paul mulai membacanya dengan seksama. Di sebuah desa di daerah Louisiana, seorang wanita berteriak histeris ketika didapatinya banyak darah berceceran di lantai dan dua orang anak perempuannya menghilang. Pengejaran pun dilakukan oleh beberapa sheriff, ayah anak perempuan, dan beberapa orang masyarakat di tempat itu. Mereka tiba di dataran kering sebuah sungai. Tampak seorang dengan postur besar bersandar di sebuah batang kayu berteriak histeris dengan dua anak kecil perempuan yang berlumuran darah di pangkuannya. Begitulah John Coffey dituduh memperkosa dan membunuh kedua anak kecil itu. Adalah seekor tikus yang cukup aneh perilakunya dan tidak takut manusia. Tinggal di Blok E. Mereka menamai tikus itu Mr. Jingles, yang suatu hari membuat Percy menjadi seperti orang gila memburunya. Hari itu adalah hari eksekusi Arlen Bitterbug. Ia duduk di kursi Old Sparky dengan napas memburu, sports ditaruh di kepala dan pengantar listrik terpasang. Dengan kaki dan tangan terikat, kemudian ia mengelepar dengan tubuh berasap dengan 2 kali penyetruman. Siang itu tampak Percy memelas kepada Paul untuk menangani eksekusi berikutnya. Hari itu Hal memanggil Paul dengan wajah sedih, baru saja menangis, memberitahukan bahwa akan ada tahanan baru yang bernama William Wharton. Ia juga memberitahukan kepada Paul bahwa istrinya semakin parah dengan tumor sebesar jeruk di kepalanya yang tidak bisa dioperasi.
Pagi itu, tahanan baru William Wharton tampak ada di rumah sakit jiwa. Mereka menjemputnya dan menaikkannya ke dalam mobil. Ia terlihat seperti orang linglung, tetapi tiba-tiba ia menyerang Harry dan mencekik Dan. Paul berusaha menolong, tapi sial, William berhasil menendang selangkangnya. Paul jatuh menahan sakit sampai akhirnya brutal berhasil melumpuhkan William. Paul masih menahan sakit, bahkan ia sampai berlutut dan jatuh di lantai. Tiba-tiba John Coffey memanggilnya untuk berbicara. Dengan susah payah ia berdiri dan berjalan ke arah John Coffey, tapi tiba-tiba ia menariknya pada kerah baju. Paul berusaha mencabut revolvernya, tapi John Coffey juga menahan tangannya sehingga ia tak dapat bergerak. John Coffey menyentuh selangkang Paul. Paul sudah tak dapat berbuat apa-apa sepintas melihat. Bahkan bohlam pun tiba-tiba menyala dengan terang tanpa listrik dan meledak. Kemudian John Coffey melepaskannya. Paul jatuh berlutut dengan tangan masih menggenggam jeruji besi. Beberapa detik kemudian ia mulai merasakan seperti kesembuhan pada bagian selangkangnya, bahkan sakitnya telah hilang. Tetapi John Coffey tampak terbatuk-batuk. Ia menengadah ke langit-langit dan mengeluarkan sesuatu seperti serangga yang amat kecil, kemudian musnah begitu saja di udara. Paul yang penasaran segera ke WC. Ia tampak buang air kecil dengan lancar dengan wajah lega. Segera ia pulang dan tampak ia sedang merayu istrinya. Maka tak lama kemudian mereka bercocok tanam. Istrinya merasa heran dengan kesembuhannya. Hari berikutnya Paul mengundang teman-temannya makan siang. Ia menyampaikan kalau ia bermaksud mengeluarkan John Coffey secara ilegal dari penjara untuk menyembuhkan Melinda Morse, istri kepala penjara Hal Morse. Mereka semua adalah saksi mata bagaimana John menghidupkan tikus Dale. Mereka seperti tidak percaya ketika Paul mengatakan bahwa John lah yang menyembuhkan infeksi saluran kemihnya. Meskipun berat, akhirnya teman-temannya menyetujuinya. Hari itu adalah hari eksekusi Edward Delacroix. Percy dengan dendam karena ditertawakan oleh Dale sewaktu ia ketakutan disandra William, berniat membalas dendam. Tampak Dale telah berada di kursi listrik, tapi tanpa sepengetahuan Paul, rupanya Percy meletakkan spons tanpa dibasahi. Paul curiga karena tidak ada tetesan air, tetapi terlambat Dale telah berteriak histeris. Tetapi eksekusi itu tidak boleh berhenti. Beberapa menit kemudian, tampak tubuh Dale terbakar dengan masih merontah dan bau daging hangus membuat para saksi mata berhamburan keluar karena ketakutan. Malam berikutnya mereka mulai menjalankan rencana yang telah mereka buat. Mereka memberi bir bercampur obat tidur pada William dan menahan Percy di dalam ruangan isolasi. Tetapi saat mereka melalui sel William, tiba-tiba William bangun dan memegang tangan John. John yang mempunyai karunia supranatural kaget melihat apa yang ada dalam hati William. Sesuatu yang sangat jahat. Menjelang tengah malam mereka membawa John ke rumah Morse. Tampak Hall mengancam mereka dengan shotgun, tapi Paul dan John berhasil meyakinkannya bahwa John hanya ingin menolong menyembuhkan Nyonya Melinda dari penyakit tumornya. Mereka segera naik ke kamar atas dan mendapatkan Melinda sedang meracau karena penyakitnya. John Coffey duduk di samping ranjang dan mulai menarik penyakit Nyonya Melinda dari mulutnya dengan mulutnya juga. Tampak tiba-tiba lampu dalam kamar itu menjadi sedemikian terang. Dari mulut Melinda keluar sesuatu bercahaya membara. Tiba-tiba ruangan itu tergoncang hebat, semua terkejut. Beberapa menit kemudian John selesai dengan batuk-batuk, tapi tidak seperti biasanya ia tidak mengeluarkan penyakit itu dari mulutnya, tetapi membiarkannya di dalam tubuhnya. Dengan segera mereka membawa John kembali ke dalam sel. Tampak mereka lega karena rencana mereka berhasil. Kali ini mereka fokus untuk membebaskan Percy, tapi mereka tahu Percy adalah keponakan gubernur negara bagian itu. Tetapi mereka membuat perjanjian bahwa jika Percy diam tentang semua itu, mereka pun akan diam tentang semua pelanggaran yang Percy lakukan di eksekusi Dale. Akhirnya mereka pun sepakat. Mereka pun membuka ikatan Percy, tetapi saat Percy sedang mengenakan pakaiannya, tiba-tiba John menyergapnya dari belakang. John meremas leher Percy dan mengeluarkan sesuatu yang ia tahan sejak dari rumah Hal Morse dan memasukkan ke dalam mulut Percy. Paul dan kawan-kawannya mencoba menolong, tapi terlambat. John terlalu kuat bagi mereka. Percy yang masih kaget seperti dikendalikan oleh sesuatu perlahan-lahan berjalan ke arah sel William Wharton. William yang baru sadar berdiri dan mulai membuli Percy, tetapi tanpa ampun. Percy menembak William beberapa kali di dadanya dan tewas. Hal itu membuat kekacauan di Blok E, sampai kepala penjara Hal Morse turun tangan menutupi kasus itu sebagai rasa terima kasihnya pada Paul yang atas usahanya istrinya telah sembuh. Paul yang penasaran bertanya pada John Coffey mengapa hal itu terjadi. John mengeluarkan tangan menantang Paul untuk melihat sendiri. Ia membagi kekuatannya agar Paul dapat melihat sendiri kejadian sebenarnya. Paul pun menggenggam tangan John. Alangkah terkejutnya ia karena mampu melihat kejadian yang sebenarnya. Ternyata William Wharton lah yang memperkosa dan membunuh kedua gadis kecil di Louisiana. Setelah kejadian itu, Percy tak pernah sadar. Ia kehilangan kesadarannya dan berakhir di rumah sakit jiwa.
Paul tak dapat tidur sepanjang malam setelah mengetahui kebenarannya. Ia mencoba untuk mencari cara menolong John, tapi tidak ada jalan. Hal yang menimpa Paul membuatnya mulai memikirkan kehidupan religiusnya sendiri. Pagi itu Paul dan Brutus mendatangi sel John untuk menanyakan keinginan terakhirnya karena beberapa hari lagi akan tiba hari eksekusinya. Dan Paul akan mengusahakan apa saja yang diminta John. Dan tampak John dengan lepas mengatakan bahwa ia ingin makan daging panggang dan roti jagung buatan istri Paul. Saat itu adalah saat-saat yang paling emosional. Paul bertanya bagaimana dengan pendeta, tapi John tidak mau ada pendeta. Justru ia meminta Paul saja yang mendoakannya. Ini mengingatkan kita bahwa siapa saja bisa berdoa dan pasti didengar Tuhan. Bahkan Paul rela mempertaruhkan pekerjaannya demi untuk meloloskan John agar dapat lari dari penjara itu. Tetapi John tidak mengizinkannya. Ia mau mati di kursi listrik karena telah merasa lelah hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Brutus bertanya kalau masih ada yang ia inginkan. Perlahan John mengatakan bahwa ia belum pernah melihat film. Malam itu mereka membawa John menonton film. Terlihat John sangat bahagia dan terpesona dengan film itu. I Am in Heaven melantun dengan merdu mengakhiri film musikal Top Hat. Siang itu mereka berempat berjalan di atas lantai hijau blok E tanpa berbicara, menjemput John untuk dibawa ke kursi listrik. Tampak John sudah menanti. Mereka mulai berjalan di koridor lantai hijau itu. Sementara itu John menceritakan mimpinya tentang kota tikus di mana Mr. Jingle dan kedua anak perempuan yang meninggal itu berada. Mereka tertawa yang gembira menonton Mr. Jingle. Sementara itu Harry and Dean tak dapat menahan air mata dengan semuanya itu. Tampak John telah duduk di kursi listrik. Paul dan kawan-kawannya memandangnya sedih. Bahkan Dean tak dapat membendung air matanya saat sedang mengikat kaki John. Paul meletakkan spons basah di kepala John. Harry memasang alat pengalir listrik. Tahap pertama pun dimulai. Listrik dinyalakan siap dialirkan ke kursi listrik. Tapi Paul kelihatan tak sanggup meneruskan. Ia maju memegang tangan John dan mengetahui apa yang ada dalam hati John. Dengan mata berkaca-kaca, Paul pun memerintahkan eksekusi itu. Listrik pun dialirkan. Bersamaan dengan itu beberapa bolham di tempat itu meledak dengan cahaya terang. Maka berakhirlah hidup John Coffey, dia yang mengubah kehidupan Paul dan teman-temannya. Scene beralih kembali di tahun 1999 di mana Elaine dan Paul sedang bercakap-cakap. Tetapi Elaine bertanya tentang anak Paul dan istrinya. Dengan tersenyum, Paul pun mengajak Elaine ke sebuah gubuk di atas bukit di mana setiap hari ia pergi, dan ternyata itu adalah Mr. Jingle. Mengapa Mr. Jingle sampai di tahun 1999? Karena ia terpapar dengan kuasa penyembuhan dari John Coffey. Begitupun dengan Paul, karena John membagi kekuatannya kepada Paul agar ia dapat melihat siapa pembunuh dua gadis kecil itu sebenarnya. Ini menjelaskan mengapa Paul dan Mr. Jingle berumur panjang. Bahkan semua yang Paul kenal dan sayangi telah pergi. Paul dan Mr. Jingle masih menanti-nanti kematian menjemput mereka. Tetapi kapankah itu akan datang? Oke guys, itulah alur cerita The Green Mile, dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapat update video terbaru kami. Karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.